Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Selamat sore dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Multimedia Dr. Ninok Leksono serta mahasiswi dan mahasiswa Universitas Multimedia. Saya ucapkan terima kasih telah hadir dan berpartisipasi di acara seminar online yang bersifat live di YouTube ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai legalisasi ganja di Indonesia sebagai alternatif pengobatan. Seperti yang kita ketahui, ganja di Indonesia dipercaya dapat menyebabkan efek negatif bagi penggunanya. Dan oleh karena itu, siapapun penggunanya atau memiliki tanaman ganja, menurut pasal 114 UU Narkotika, setiap orang yang tanpa hak melawan hukum untuk menjual, dijual, membeli, menerima, menjadi perantara, beli, dan menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 ini akan dipidanakan dengan pidana penjara seumur hidup, paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan dapat pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Tanaman ini akhirnya dianggap tak berguna di Indonesia, tak bisa dikonsumsi dalam bentuk apapun. Namun, seiring dengan banyaknya riset menunjukkan bahwa ganja adalah obat, termasuk untuk penyakit kelas berat, pandangan negatif ini perlahan berubah. Beberapa jejak pendapat menyimpulkan terjadi perubahan persepsi publik yang semakin memandang ganja ini menjadi hal yang positif. Seperti yang kita ketahui, masih banyak masyarakat Indonesia yang menyikapi pengguna ganja sebagai perusak generasi bangsa di Indonesia. Dan hal ini yang menyebabkan pro dan kontra. Yang kita ketahui, ganja merupakan narkotika golongan 1. Dan di Indonesia, pengguna atau pengedar ganja dapat terjerat hukuman yang berat. Berbeda dengan di luar negeri, contohnya seperti Melbourne, mereka menyikapi pengguna ganja hanya boleh membeli 1 surat saja. Untuk lebih dari 1 surat, mereka harus memerlukan izin atau lisensinya sendiri. Dan untuk di Amerika Serikat sendiri, ganja baru saja dilegalkan untuk keperluan medis. Ganja atau marijuana berasal dari tanaman bernama Cannabis sativa. Tanaman satu ini memiliki 100 bahan kimia berbeda yang disebut dengan cannabinoid. Masing-masing bahannya memiliki efek berbeda pada tubuh. Contohnya seperti delta tetrahydrocannabinol atau THC dan cannabidiol CBD merupakan bahan kimia utama yang kerap digunakan dalam pengobatan. Perlu kita ketahui, THC merupakan senyawa yang membuat Anda merasa mabuk atau high. Senyawa cannabis sebenarnya diproduksi juga oleh tubuh secara alami untuk membantu mengatur konsentrasi, gerak tubuh, nafsu makan, rasa sakit, hingga sensasi pada indera penciuman. Namun, pada ganja, sebagai senyawa ini sangatlah kuat, bisa menyebabkan berbagai efek kesehatan serius jika disalahgunakan. Ganja yang disebut juga dengan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dibakar seperti rokok. Tak hanya daunnya, bunga, biji, dan batangnya juga kerap digunakan sebagai bahan untuk merokok. Hal ini menyebabkan banyak generasi muda yang suka memakai ganja untuk kesenangan pribadi tanpa mengetahui efek dari ganja tersebut jika dikonsumsi secara berlebihan. Contoh dampak negatifnya bagi pengguna yang terlalu sering atau terlalu banyak mengonsumsinya yaitu adalah ganja untuk kesehatan apabila terlalu sering di bawah pengawasan dokter yang merupakan bisa menjadi fungsi otak dari manusia terganggu dan kemampuan dalam berpikir. Kandungan tar pada ganja hampir 3 kali lipat lebih tinggi dari tar tembakau dalam rokok. Apa yang dihasilkan dari pembakaran ganja juga memiliki kandungan zat penyebab kanker jauh lebih tinggi dari asap rokok biasa.
Akibatnya, risiko kanker paru-paru bisa semakin tinggi, terutama pemakaian ganja dalam waktu lama. Tidak hanya itu, ganja membuat seorang mengalami berhalusinasi, delusi, meningkatkan rasa cemas, dan serangan panik. Ganja jika dilegalkan di Indonesia memiliki keuntungan yang sangat baik, terutama di dunia medis, seperti mencegah glaukoma, meningkatkan kapasitas paru, meningkatkan kapasitas berpikir, mematikan beberapa sel kanker, mengurangi nyeri kronis, mengatasi masalah kejiwaan, memperlambat perkembangan Alzheimer. Sebelum dilegalkan di Indonesia, ada baiknya masyarakat di Indonesia harus paham dan mengerti dampak negatif dan positifnya dari ganja itu sendiri. Terima kasih atas partisipasi dari Rektor dan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti seminar online ini. Saya harapkan kalian dapat mengambil sisi positif dari topik yang saya bawa pada sore hari ini, agar legalisasi ganja di Indonesia dapat terlaksana melalui masyarakat yang mengerti dampak dan kegunaan dari ganja tersebut, sehingga persepsi terhadap ganja di Indonesia bukanlah hal yang tabu lagi. Terima kasih.